Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kita bertemu di tema 2 bermain di lingkunganku untuk subtema 3 bermain di lingkungan sekolah. Pembelajaran 1. Diawali di sini kita akan belajar mengenai kata tanya. Jadi ada beberapa macam kata tanya yang bisa kita gunakan dalam bentuk yang berbeda atau pertanyaan yang berbeda. Yang di sini kata tanya apa? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan jenis, sifat, dan kegiatan. Jadi contohnya di sini kalau kita menggunakan kata tanya apa, biasanya digunakan untuk menanyakan jenis, sifat, dan kegiatan. Kemudian yang kedua yaitu kata tanya siapa. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan nomina insan dan nama orang. Jadi biasa yang sering kita gunakan adalah siapa namamu, contohnya seperti itu ya. Kalau yang apa tadi mungkin apa kegiatanmu hari ini. Kata tanya yang ketiga adalah berapa. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan bilangan yang mewakili jumlah, ukuran, nilai, harga, satuan, maupun waktu. Jadi kita bisa menggunakan kata tanya berapa. Contohnya berapa jumlah buah yang kamu beli, contohnya seperti itu. Kemudian kalau untuk kapan, kapan merupakan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu. Kapan kegiatan pramuka akan dilaksanakan, contohnya seperti itu ya untuk kata tanya kapan. Berikutnya di sini ada kata tanya di mana. Kata tanya yang digunakan untuk menerangkan tempat. Sederhananya biasa kita gunakan di mana rumahmu. Contoh kata tanya dengan kata di mana. Ada lagi di sini mengapa. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sebab, alasan, perbuatan. Mengapa kemarin tidak masuk sekolah? Contoh kalimat tanyanya seperti itu ya, dengan menggunakan kata tanya mengapa. Kata tanya berikutnya yaitu dengan kata tanya bagaimana. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara, perbuatan. Jadi bagaimana cara membuat donat itu? Contohnya seperti itu ya, bagaimana. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai pembagian. Pembagian itu bisa dikerjakan dengan cara pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Jadi kalau kemarin kita perkalian itu penjumlahan berulang. Nah, sekarang kalau untuk pembagian adalah pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Contohnya di sini ada cerita, Koko punya 9 butir kelereng. Kelereng itu dibagikan kepada 3 temannya. Maka setiap anak mendapatkan kelereng sebanyak titik-titik butir. Berarti 9 butir kelereng dibagi kepada 3 orang. Maka bentuk pembagiannya adalah 9 dibagi 3. Karena 9 butir kelereng ini dibagi kepada 3 teman ya, jadi 9 dibagi 3. Maka kita bisa mengerjakan dengan pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Yang pertama di sini 9 dikurangi 3. Jawabannya 6. Belum 0, berarti harus kita kurangi lagi sampai ketemu hasil 0. Berarti kita kurangi lagi di sini 6 dikurangi 3 yang kedua. Maka hasilnya adalah 3. Ternyata belum 0 juga. Berarti masih harus kita kurangi lagi. Di sini yang ketiga berarti 3 dikurangi 3 ya untuk pengurangan yang ketiga. Ketemulah hasil 0. Berarti kita sudah berhenti karena sudah bertemu atau ketemu dengan hasil 0. Nah, jadi untuk jawaban 9 dibagi 3 ini bukan 0 ya, cuma kita memakai cara pengurangan
berulang sampai ketemu hasil 0. Jadi di sini 9 dibagi 3 sama dengan 9 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3. Ada 3 kali karena kita ketemu 0 itu sampai pengurangannya 3 kali ya, berturut-turut 3 kali. Jadi kita kurangi 3 kurangi 3 kurangi 3 sebanyak 3 kali. Nah, baru ketemu hasil 0. Karena terdapat pengurangan sebanyak 3 kali, maka 9 dibagi 3 adalah 3. Jadi bukan 0 jawabannya, tapi karena pengurangan sebanyak 3 kali, maka jawabannya adalah 3. Ada contoh lagi yang kedua di sini. Ayah pulang membawa 10 buah jeruk. Jeruk itu dibagikan kepada 2 orang anaknya di rumah. Maka setiap anak akan mendapatkan titik-titik buah jeruk. Berarti di sini buah bentuk pembagiannya ya. Ada 10 buah jeruk dibagi 2, berarti 10 dibagi 2. Maka bisa kita hitung dengan pengurangan berulangnya. Kita kurangkan sampai kita bertemu dengan angka 0 atau jawaban 0. Yang pertama kita kurangi dulu, 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Belum 0, maka kita kurangi lagi di sini yang kedua. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Belum ketemu 0 juga, kita kurangi lagi di sini. Yang ketiga berarti 6 dikurangi 2, maka jawabannya adalah 4. Masih 4, kita kurangi lagi yang keempat di sini. 4 dikurangi 2 masih ada 2. Belum ketemu dan kita kurangi lagi yang kelima. 2 dikurangi 2 baru ketemu dengan angka 0. Jadi di sini 10 dibagi 2 itu sama dengan 10 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2. Sebanyak berapa kali tadi? Ada 5, berarti dikurangi sampai 5 kali. Dikurangi 2 sebanyak 5 kali baru ketemu jawaban 0. Maka karena terdapat pengurangan ini sebanyak 5 kali, maka 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi bukan 0 ya. Jawabannya adalah 5 karena pengurangan sebanyak 5 kali. Gunakan cara pengurangan berulang. Nomor 1, 4 dibagi 2. Berarti bisa kita kerjakan di sini. 4 dikurangi 2 dikurangi 2. Coba kita hitung. 4 dikurangi 2 masih ada 2. 2 dikurangi 2 lagi habis ya, maka jawabannya 0. Berapa kali kita kurangi 2? Ada 2 kali. Berarti jawabannya di sini adalah 2. Jadi 4 dibagi 2 adalah 2. Contoh berikutnya di sini nomor 2 ada 8 dibagi 4. Bisa kita tulis di sini berarti 8 dikurangi 4 dikurangi 4. Coba kita hitung 8 dikurangi 4 masih ada 4. Kita kurangi 4 lagi baru 0. Ternyata ini ada 2 kali, berarti 8 dibagi 4 adalah 2 karena pengurangannya sebanyak 2 kali. Contoh yang ketiga 9 dibagi 3. Bisa kita tulis di sini 9 dikurangi 3 dikurangi 3. 9 dikurangi 3 masih ada 6. 6 kita kurangi 3 masih ada 3. Kita kurangi lagi 3. Baru ketemu jawabannya 0. Ada berapa kali 3-nya? Ada 3. Berarti jawaban di sini 9 dibagi 3 adalah 3. Jadi itu untuk cara pengurangan berulang. Kalian cari sampai bertemu dengan jawaban 0 dan berapa kalinya itu adalah jawaban dari pembagian yang kalian kerjakan. Apa itu gambar imajinatif? Kita belajar mengenai gambar imajinatif di subtema 3 ini. Untuk gambar imajinatif di sini merupakan gambar yang dibuat berdasarkan khayalan. Jadi khayalan kita, angan-angan kita itu dimaksud dengan gambar imajinatif. Contohnya di sini ada gambar imajinatif di sini ada gambar buku dalam keadaan terbuka.
Nah, itu merupakan imajinatif karena itu khayalan kita atau imajinatif kita. Kita membayangkan gambar buku yang terbuka. Jadi gambarnya seperti ini. Contoh gambar imajinatif. Alat apa saja yang digunakan untuk menggambar imajinatif? Sekarang kita bicara mengenai alat yang digunakan. Nah, alat dan bahannya di sini ada beberapa. Yang pertama ada buku gambar. Kegunaannya untuk apa? Kegunaannya adalah tempat untuk membuat gambar imajinatif. Jadi tempat untuk membuat gambarnya. Yang kedua ada pensil, digunakan untuk membuat pola gambar imajinatif. Jadi kita membuat pola dengan menggunakan pensil. Ada lagi di sini dengan pensil warna. Kegunaannya apa untuk pensil warna? Kegunaannya digunakan untuk mewarnai gambar imajinatif. Setelah kita membuat pola gambar imajinatif, kita bisa mewarnainya dengan menggunakan pensil warna. Ada lagi berikutnya penggaris. Menggaris pinggir buku gambar dan digunakan untuk membuat pola jika dibutuhkan garis lurus. Jadi untuk menggaris terutama di pinggiran buku gambar itu dan untuk membuat pola jika dibutuhkan garis lurus. Ada lagi di sini selain itu ada karet penghapus. Kegunaannya untuk apa karet penghapus? Kegunaannya di sini ya untuk menghapus pola yang salah. Jadi kalau ada pola yang salah bisa kalian hapus. Demikian untuk pembelajaran yang pertama subtema 3 bermain di lingkungan sekolah. Sampai bertemu di pembelajaran kedua. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.